Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Parto MPDGR dari SMP Negeri 2 Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 tahun 2023 bersama Fasilitator Provinsi Jawa Barat, Bapak Radiman MPD, dan pengajar praktek kelompok B1 Ibu Gina Para SPD AUD. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan demonstrasi konseptual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan sesi wawancara bersama 3 kepala sekolah yang berada di lingkungan Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Yang pertama dengan Ibu Nurbadiah SPDI, Kepala SDIT Sabit Keis. Yang kedua, Ibu Neneng Harti Suswati SPD MMMSI, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Babelan. Yang ketiga, Ibu Dr. Randa Sriwinanti MPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Babelan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Parto MPDGR dari SMP Negeri 2 Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 tahun 2023. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan demonstrasi konseptual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Dan alhamdulillah pada hari ini saya bisa mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai kepala sekolah pimpinan dari SDIT Sabit Keis, yaitu Ibu Nurbadiah SPDI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Ya, oke. Ibu izin mungkin saya Parto untuk bisa mewawancarai Ibu berkenaan tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Baik, silakan. Tapi sebelumnya mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri untuk dari nama Ibu, nama lengkap, sekolah, dan alamat tempat tinggal, dan mulai kapan Ibu memimpin sekolah ini. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurbadiah, sebagai kepala sekolah di SDIT Sabit Keis Quran School of Indonesia ini. Sekolah SDIT ini berada di Tarumajaya, yang tepatnya di Desa Pahlawan Setia, Kampung Tambun Baru. Dan saya di sini sudah dari tahun 2020, dan memang sekolah SDIT Sabit Keis ini adalah sekolah yang baru gitu, dan ini adalah tahun keempat saya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 ya. Itu Pak. Alhamdulillah Ibu ya. Ini sekolah baru dan banyak progres yang artinya sudah berjalan 4 tahun ya Bu ya. Iya, betul. Oke. Ya, Ibu izin saya mewawancarai pada hari ini. Tujuannya nanti saya akan mencoba menganalisis hasil dari wawancara Ibu untuk dalam pengambilan keputusan, terutama masalah paradigma, prinsip, dan pengambilan pengujian keputusan di sekolah yang Ibu tangani. Iya, baik. Ya. Oke, Ibu izin untuk yang pertama tentang identifikasi kasus dilema etika. Nah, di sini selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau untuk kasus-kasus yang mengidentifikasinya, pertama saya mencari tahu dulu apa-apa yang melatar belakangi sehingga guru-guru ini mencakup guru-guru atau siswa? Bebas Bu. Bebas ya. Kita ke umumnya saja ya, siswa dulu ya. Siswa mengidentifikasi tentang moral dan juga etika, kita cari latar belakangnya, di mana bagaimana orang tua di rumah mendidik siswa atau mendidik anak, dan juga bagaimana lingkungan mereka di rumah gitu, sehingga
kita cari kenapa dampaknya sampai dibawa ke sekolah gitu tentang moral dan etikanya. Oke, ya, terima kasih. Kemudian sekarang tentang mengenai proses dalam pengambilan keputusan Ibu sebagai kepala sekolah. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, itu bagaimana proses pengambilan keputusan dari Ibu sendiri? Kalau untuk proses pengambilan keputusan tentang kebijakan-kebijakan, kita cari tahu dulu di mana pasti ada sisi positif atau negatif ya daripada kedua belah pihak gitu. Kita ambil, kita kumpulkan di mana 50% dari sisi satu dan juga 50% dari sisi satu, sehingga kita satukan, sehingga tidak ada yang merasa kebijakan ini pilih kasih gitu. Tetapi kita ambil keputusan-keputusan yang memang tadi ada latar belakangnya yang positif-positif yang kita ambil. Gitu, sehingga semua merasa oh ini sudah pantas untuk kebijakan seperti itu. Oke, terima kasih. Kemudian langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan dilema etika Ibu? Untuk langkah-langkah atau prosedur, yang pertama saya sebagai kepala sekolah mencari tahu atau berbicara face to face kepada yang bersangkutan, hal apa yang membuat mereka menjadi demikian gitu, misalkan untuk mengambil suatu kebijakan, misalkan dalam mengambil kebijakan tentang konsekuensi gitu, bagaimana kita berdiskusi dulu. Pertama saya memanggil face to face per orang, dan setelah itu mengumpulkan ya, baru kita membicarakan dan di situ mengambil kebijakan langsung. Oke. Kemudian hal-hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Itu sih tadi, kalau ada kasus kekerasan fisik gitu, terus juga ya kalau sekarang lagi marak tuh kekerasan seksual ya gitu, yang seperti itu, terus bullying, kayak gitu sih yang harus kita ambil kebijakan yang memang pantas kita terapkan di sekolah ini gitu, karena memang kan kadang keadaan kondisi sekolah itu kan berbeda-beda gitu. Gitu, Pak. Oke, kemudian yang berikutnya tentang tantangan dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini hal apa saja yang mungkin selama ini atau tantangan dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Jadi ibaratnya mungkin Ibu ada hambatan atau masalah dan lain sebagainya, tantangan apa nih dalam pengambilan keputusan? Kalau tantangan pasti ada dari beberapa orang yang menentang gitu. Oh ini saya harus kayak gini, sedangkan itu kayak bertolak belakang dengan kepribadian daripada seseorang gitu. Kayak gitu sih Pak, tantangannya gitu. Jadi ya pasti ada saja yang berkomentar negatif gitu, atau yang menanggapi dengan positif. Apalagi kita sebagai seorang pemimpin ya. Apalagi seorang pemimpin gitu ya. Tapi kita juga nggak boleh terbawa dengan suasana yang negatif itu tadi. Betul gitu. Kita harus tetap dengan kebijakan yang sudah memang melalui proses yang kita ambil gitu. Kan nggak semata-mata langsung ambil kebijakan gitu tanpa harus mengidentifikasi dulu gitu dari orang per orang. Ya, terus kira-kira apa Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau punya jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan atau Ibu jalankan? Oke, baik. Kalau untuk prosedur penyelesaian kebijakan tadi atau etika, tergantung bagaimana permasalahan itu. Saya alhamdulillah di sini tuh standby gitu. Jadi kasus per kasus tuh ditangani gitu. Misalkan kayak kasus anak ke anak, terus guru
Nah, dari anak-anak guru menangani, dari guru menangani terus kesiswaan, dan kesiswaan langsung ke kepala sekolah, dan nanti kita sharing langsung ke orang tuanya masalah yang ada di sekolah itu seperti apa. Jika diperlukan orang tuanya berdiskusi ke sekolah atau kita memberikan info langsung ke sekolah, ya kita lakukan. Tapi kalau cukup dengan memberitahu di WhatsApp atau menelpon gitu kan tentang kejadian di sekolah itu waktunya itu ya hari itu langsung gitu. Tapi kalau misalkan kejadian itu hari Jumat gitu, sedangkan kita Sabtu dan Ahad itu kan sudah libur gitu. Apa nanti kita selesaikan di hari Senin. Kayak gitu. Oke, berarti kalau masih bisa diselesaikan hari itu juga langsung ya Bu ya, langsung di kita tempat ya, tanpa menunda. Iya, tanpa menunda. Kecuali kalau misalkan memang ini masalah harus diidentifikasi dulu latar belakangnya apa, nah baru kita mencari waktu yang tepat gitu. Kapan kita harus membicarakan atau mengambil kebijakan tentang etika dan moral itu. Oke. Kemudian ada nggak Bu seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau itu banyak ya, terutama dari rekan-rekan guru ya. Di sini juga ada kesiswaan, terus bidang kurikulum, terus juga ada guru-guru yang memang secara pengetahuan mereka juga lebih daripada saya gitu, mengambil kebijakan nih, sharing gitu. Sangat membantu, banyak Kak. Oke. Dan mungkin ini yang terakhir nih, yang dari semua yang telah disampaikan oleh Ibu, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajarannya adalah, jadi setiap mengambil kebijakan, kita tidak boleh terburu-buru ataupun terlalu lama. Itu kita harus menimbang kembali dan memikirkan dampak apa yang akan terjadi kalau misalkan kita membuat kebijakan tersebut. Gitu. Oke, terima kasih Ibu untuk tadi saya sudah bisa mendengarkan untuk bagaimana Ibu cara pengambilan keputusan, dan alhamdulillah Ibu sebagai seorang pemimpin sudah mengikuti atau sesuai dengan rule-nya. Oke, terima kasih. Demikianlah untuk demonstrasi konseptual wawancara dengan salah satu kepala sekolah yang ada di Kabupaten Bekasi dengan Ibu Nurbadia SPDI tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Parto MPDGR dari SMP Negeri 2 Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 tahun 2023. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan demonstrasi konseptual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Alhamdulillah, pada hari ini saya ditemani oleh Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Babelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau adalah Ibu Neneng Harti Suswati, SPD MM MSI, dan beliau kebetulan adalah Kepala Sekolah, dan pengalaman beliau dalam pengambilan keputusan sudah banyak dan tidak diragukan lagi. Izin untuk menanyakan beberapa pertanyaan mengenai pengambilan keputusan berkenaan dengan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Gimana Bu, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, ini izin Ibu bisa kita mulai untuk pertanyaannya. Ya, oke. Untuk yang pertama, masalah identifikasi kasus dilema etika, Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bujukan moralnya ya. Kalau identifikasinya, biasanya saya melihat itu permasalahan ada dua sisi. Satu sisi baik, yang satu sisi juga baik. Jadi saya tidak bisa memilih, tapi harus memilih. Ya, walaupun dua-duanya baik, tapi ya paling satu. Saya hanya minta tolong sama Allah, ya Allah tolonglah saya untuk ambil keputusan. Karena walaupun dua-duanya baik pasti ada resikonya. Yaitu kalau sampai kepala sekolah tugasnya itu beresiko di belakangnya. Kalau salah pilih, ya salah.
Ya, Bu. Ya. Oke. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih, Ya. yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana proses pengambilan keputusan Ibu? Eh, saya akhir-akhir ini sedang berpikir yang berhubungan dengan siswa ya. Kenapa kok siswa sekarang banyak sekali keinginan mereka untuk tidak melanjutkan dengan alasan yang menurut saya tidak jelas. Sementara satu sisi orang tua berharap anak bisa sekolah, satu sisinya lagi pihak sekolah juga nggak mau siswanya berkurang dengan alasan apapun. Kita bukan bicara materi per anak 1 juta bantuan bosnya, bukan, tapi tanggung jawab moral kita terhadap anak. Kalau anak itu berhenti, terbayang nggak sama bapak? Besok ke depannya anak itu jadi apa? Zaman sekarang itu yang sangat dipikirkan adalah ke depannya. Kalau orang tua berharap banyak anak saya harus jadi orang besar nantinya. Sementara dari pihak anak nggak mau sekolah, ya udah nggak mau. Dan kenapa yang sekarang saya pikirkan, kenapa orang tua sekarang anak nggak mau sekolah? Bu, anaknya nggak mau sekolah, udah begitu aja. Padahal kan sisi lain itu banyak banget, kalau kita anak kabulkan nggak sekolah, anak jadi apa, kan pikiran kita baik ya, jangan sampai anak orang jadi nggak benar. Kalau anak tuh jadi penjahat, yang rugi siapa? Pasti sekolah juga kan, lingkungan juga rugi. Kalau anak melanjutkan ada resiko nggak? Ada. Kalau dia melanjutkan, dia pasti nantinya sekolahnya nggak mau gitu ya. Terus beresiko juga dengan teman lainnya. Oh, tenang aja, nggak bakal dikeluarin dari sekolah. Oh, nggak bakal dibalikin sama ke orang tua karena sekolah nggak punya keputusan. Itu yang bikin dilema buat saya. Dua-duanya mempunyai sisi baik yang harus saya pertimbangkan. Siap, Ibu. Kemudian tentang langkah-langkah atau prosedur yang biasa dilakukan. Nah, kira-kira langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini nih dalam pengambilan keputusan dilema etika? Biasanya saya orang yang nggak mau ambil keputusan sendiri. Karena saya merasa hidup ini harus ada kolaborasi, harus ada masukan dari yang lain. Artinya masukan yang lain itu kita diskusi bagaimana baiknya. Kenapa? Karena keputusan seseorang itu kadang-kadang keluar egonya, tapi ketika ketemu dengan kiri kanan yang memberi masukan, insya Allah bisa menjadi suatu hal yang baik ke depannya, karena keputusan diambil secara bersama-sama. Itu menurut saya, adanya diskusi sesama teman pengambil kebijakan. Oke. Nah, kemudian untuk hal-hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Atau ibaratnya efektivitas dalam pengambilan keputusan? Efektivitasnya, saya selalu mengerahkan tim. Artinya gini, kepala sekolah berdiri, tidak akan bisa mengambil keputusan apapun, tidak bisa melakukan apapun tanpa dukungan dari sekitarnya. Seperti yang saya bilang, saya punya Pak Parto, saya punya Bu Yesi, saya punya Bu Ana, saya punya Pak Mahfud. Itu tim saya yang saya selalu ajak. Artinya ketika saya harus ambil kebijakan, saya diskusi dulu untuk memperoleh kata sepakat yang terbaik yang mana. Itulah yang akan saya gunakan untuk kebijakan saya berikutnya. Artinya saya punya tim penanggulangan masalah di sekolah. Jadi kalau ada orang minta klarifikasi, semua bisa menjelaskan posisinya seperti apa. Bukan artinya pemegang kebijakan keputusan kepala sekolah sendiri, bukan. Tapi timlah yang memutuskan. Kepala sekolah cuma diamanahkan paling 2 tahun, 3 tahun. Tapi kalau pemilik sekolah, Bapak Ibu semua itu adalah yang pemegang kebijakan sebenar-benarnya kebijakan sekolah. Oke. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi pastikan pada saat Ibu mengambil keputusan pasti ada tantangan-tantangan yang Ibu alami. Nah, kira-kira tantangan apa saja, Bu, yang Ibu alami? Kalau di satuan pendidikan, tantangannya itu ada sih guru yang bisa mengikutinya, lalu ada beberapa orang guru yang tidak bisa mengikuti. Terkadang tidak bisa mengikuti juga karena memang sudah merasa aku senior gitu, kok harus begini, kok harus ngalah sama yang muda. Ada juga yang tidak mau mengikuti perubahan.
Artinya udah deh dulu juga begini aman, kenapa sih harus begini begitu ya? Seperti harus ada PMM, harus ada perencanaan. Dulu kan nggak pernah. Kenapa sekarang jadi ada? Kalau orang yang gaptek kan cari-cari kerjaan aja, ngomongnya seperti itu. Padahal tugas kita untuk mendorong mereka, yuk kita kerjakan ini sama-sama, selesaikan semua sebagai sebuah pekerjaan yang bertanggung jawab. Ya, berarti lingkungan sekitar ya Bu ya, Ya, yang lingkungan istilahnya sekitar. Tantangan terbesar kita, apalagi yang tidak ingin atau tidak mau mengikuti perubahan. Iya. Iya. Oke, kemudian kira-kira apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa saja nih yang Ibu jalankan? Kalau saya menemukan suatu permasalahan, saya tidak bisa langsung ambil keputusan di situ. Tapi saya harus observasi dulu, mencari penyebab permasalahan itu terjadi. Jadi dicari dulu titik masalahnya. Kita nggak bisa ambil masalah, kada kejadian seperti ini, kamu sih salah gini-gini, nggak bisa Pak. Semua harus dicari dulu, diobservasi, baik buruknya, penyebab kenapa sih anak jadi ngelawan sama gurunya. Oh mungkin di rumahnya begini, kita observasi. Nggak mungkin lah anak ngelawan kita sedikit langsung kita marah-marahin. Kita lihat, oh mungkin watak anak, oh mungkin maaf aja ya kalau Medan kan tinggi, anak bisa aja langsung nyaut gede padahal memang suara dia besar. Jadi kita harus observasi dulu. Saya menangani Pak Parto berbeda dengan menangani yang lain. Kenapa bedanya? Kalau Pak Parto dimarahin kayak apa juga udah paham saya seperti ini, tapi yang lain kan belum tentu. Ada orang yang saya marahin langsung ngambek, langsung lari dari saya. Tapi ada juga yang nerima dan mempelajarinya. Oh, memang harus begini-begini. Itu tapi jadi mempelajari dulu, observasi dulu, baru saya ambil tindakan apa yang harus saya lakukan. Oke, kemudian ada nggak Bu seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Saya alhamdulillah di sini di SMP Negeri 2 Babelan saya punya tim. Kalau menurut saya sudah mengenali semua dengan keahlian masing-masing. Jadi saya punya orang yang, oh ini kalau di masalah sarana prasarana dia langsung sigap. Karena dia memahami bidang itu dan dia tahu. Kemudian saya punya juga kesiswaan, dia tahu ambil langkahnya seperti apa. Jadi saya memang sudah, Allah menciptakan buat saya untuk tinggal di sini dengan suasana, dengan personil yang siap mendukung saya. Dan alhamdulillah kalau versi saya tidak salah memilih wakil-wakil saya. Karena saya sudah melihat kualitas masing-masing sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Oke, yang terakhir nih Bu ya, Ya. dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu untuk mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran dari pengalaman Ibu itu apa kira-kira menurut Ibu? Pengalaman saya yang harus saya ambil adalah saya harus selalu waspada, harus selalu melihat sekitarnya dan harus merespon apapun, sekecil apapun saya harus respon. Kenapa? Jika tidak direspon dia akan segera menjadi besar. Tapi ketika respon, insya Allah itu akan membawa kebaikan ke depan. Apapun itu, mau masalah baik, mau masalah jelek harus diselesaikan. Karena penyelesaian sesegera mungkin dengan penanganan sebaik mungkin, insya Allah semua jadi baik lagi. Oke, ya terima kasih Ibu. Alhamdulillah dari beberapa pertanyaan sudah terjawab dengan baik dan pengalaman Ibu sebagai pemimpin di sekolah khususnya di SMP Negeri 2 Babelan sudah tidak bisa diragukan lagi. Ibu sudah memiliki langkah-langkah prosedur yang biasa Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan seperti adanya kolaborasi, diskusi dengan orang-orang sekitar, kemudian membuat jadwal dalam penanganan kasus, pengambilan kebijakan. Ya, alhamdulillah dari sini saya juga bisa belajar banyak Ibu. Terima kasih untuk kesempatannya pada hari ini bisa mewawancarai Ibu sebagai Kepala Sekolah dari SMP Negeri 2 Babelan. Ya, baiklah
Demikianlah wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Neneng Harti Suswati, SPDM MSI dari SMP Negeri 2 Bulan, dan kebetulan SMP Negeri 2 Bulan ini adalah sekolah penggerak sudah berjalan 2 tahun. Mudah-mudahan sukses selalu ya Bu untuk Ibu dan sekolah SMP Negeri 2 Bulan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillah, perkenalkan saya Parto MPDGR dari SMP Negeri 2 Bebelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 tahun 2023. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan demonstrasi konseptual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dan alhamdulillah, pada kesempatan ini, saya akan melakukan wawancara kepada salah satu kepala sekolah di lingkungan Kabupaten Bekasi di SMA Negeri 2 Bebelan, yaitu dengan Ibu Dr. Randa Sriwinanti MPD. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana Bu kabarnya Bu? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Oke. Kita mengawali hari ini, hari Senin, Iya, betul sekali Bu. dengan semangat pagi, semangat mendidik anak-anak bangsa. Iya. Jadi kangen nih sama Ibu. Ternyata ini anak murid. Iya. Anak murid yang udah menjadi rekan kerja. Siap. Oke, Bapak Ibu guru, alhamdulillah ini adalah Ibu Dr. Randa Sriwinanti MPD. Beliau adalah kepala sekolah di SMA Negeri 2 Bebelan di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Oke, Ibu izin saya ingin melakukan sesi wawancara yang bertujuan tentang paradigma, prinsip, dan pengambilan dari sebuah keputusan di sekolah yang Ibu pimpin selama ini. Mungkin saya izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan, dan hasil pertanyaan ini mungkin nanti akan saya analisis untuk diberikan penilaian berdasarkan hasil dari pertanyaan Ibu, bagaimana Ibu dalam mengambil keputusan yang selama ini Ibu pimpin. Oke, untuk yang pertama, Ibu tentang identifikasi kasus dilema etika. Nah, di sini selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ada beberapa hal dalam hari ini kita dalam mengambil keputusan kaitannya dengan dilema etika atau bujukan moral. Satu, kita harus melihat kondisi di lapangan, kondisi peserta didik, kondisi guru, atau kondisi TU yang ada di lapangan. Kemudian kita melihat lagi kondisi-kondisi tersebut, kemudian kita kaitkan dengan permasalahan-permasalahan moral yang ada di sekitarnya. Dan kemudian kalau kaitannya ini dengan suatu pengambilan keputusan yang kaitannya dengan moral, maka kita karena kita adalah seorang pendidik, maka kita harus melihat sisi kemanusiaannya, kemudian baik buruk dampaknya. Kita melihat latar belakangnya juga, sehingga nanti dalam pengambil keputusan ke depannya itu akan berpengaruh apa dan bagaimana ke depannya, baik buruknya ke depan. Itu yang harus kita pikirkan, tidak hanya memikirkan pada saat ini saja keputusan moral yang akan kita ambil. Oke. Untuk berikutnya, dalam proses pengambilan keputusan ya Bu ya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan nih yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana proses pengambilan keputusan Ibu? Untuk pengambilan keputusan, jika itu ada dua permasalahan, kita lihat dulu latar belakangnya. Kita lihat latar belakangnya dulu. Kita tidak bisa mengambil keputusan
itu hanya berdasarkan pengamatan, tapi kita juga harus melihat dari semua sisi. Kemudian kita juga harus melihat pendapat-pendapat di sekitar. Tidak hanya melihat pada saat permasalahan itu timbul, tapi kita juga melihat dari sisi baik buruknya. Kemudian kita melihat dari pendapat orang lain, terutama di sini sebagai kepala sekolah ada wakil kepala sekolah, dan itu kita minta pertimbangan kalau itu kaitannya dengan guru. Tetapi kalau dengan siswa, ya kita harus melihat lagi bagaimana keseharian siswa tersebut, dari pendapat teman-temannya, dari wali kelasnya, dari guru pengajar, kemudian dari PP. Itu yang harus kita perhatikan. Oke, terima kasih Ibu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur yang biasa dilakukan, seperti apa yang biasa Ibu lakukan nih selama ini dalam pengambilan keputusan dilema etika? Pertama, kita harus melihat latar belakang permasalahan. Oke. Kemudian kita melihat pendapat dari sekitar. Dan kemudian kita juga tadi melibatkan wakil kepala sekolah kalau kaitannya dengan guru tadi. Kemudian keputusan itu diambil tentu saja berdasarkan peraturan yang ada. Kita tidak bisa lepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di pemerintahan kita. Gitu. Oke, terima kasih Bu. Kemudian untuk masalah efektivitas dalam pengambilan ya Ibu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal apa yang yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, tadi yang Ibu katakan, jika kita tahu latar belakangnya, kemudian kita tahu permasalahan yang sebenarnya, kemudian juga kita melihat berdasarkan pendapat dari teman-teman, kemudian dengan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, pasti akan efektif. Oke, gitu. Siap. Karena kita lagi-lagi kita ini sebagai aparatur negara yang semuanya dibatasi dengan aturan-aturan dalam setiap langkah, dalam semua tindakan kita mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Tidak lepas dari itu. Oke, siap Bu. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pastikan dalam Ibu mengambil keputusan pasti ada tantangan-tantangan yang mungkin selama ini Ibu hadapi gitu. Kira-kira hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut? Tantangan yang terbesar adalah belum banyak dari kita semua itu belum paham tentang aturan atau perundang-undangan yang berlaku. Sehingga begitu perundang-undangan itu diperlakukan, masih membandingkan yang dulu, tetapi belum bisa beradaptasi penuh dengan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Jadi kadangkala kita kayak layangan masih tarik ulur dalam menerapkan perundang-undangan yang baru. Betul, dengan tata tertib yang baru. Itu. Mindsetnya yang harus diubah. Mindsetnya kita harus merubah mindset daripada baik guru maupun peserta didik ini yang harus mindsetnya harus kita ubah. Terus masalah jadwal penyelesaian kasus ya Bu ya, apakah Ibu punya sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau punya nanti jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur apa yang bisa Ibu jalankan? Ya. Ada beberapa hal kasus dalam hal ini ya kita tidak bisa menyelesaikan. Kita mempunyai jadwal tertentu dalam pembinaan. Pembinaan sudah diatur, kita punya jadwal di sekolah tentang pembinaan baik guru, baik BK maupun baik dengan siswa pun ada jadwal, baik pun dengan tenaga kependidikan kita punya jadwal. Tapi untuk kasus-kasus tertentu yang tidak bisa disesuaikan dengan jadwal, tentu saja kita punya prosedur. Prosedur itu tentu saja melalui pemanggilan secara resmi, kemudian pembinaan. Dan untuk kaitannya yang secara personal,
kita tidak bisa memanggil orang, pembinaan orang di depan orang banyak. Kita melakukan pembinaan secara personal, tapi semuanya harus didokumentasikan. Kita harus sesuai dengan prosedur dalam pembinaan, di mana pembinaan itu harus ada yang namanya pemanggilan, tahapan pemanggilan, kemudian pembinaan, kemudian harus ada saksi, kemudian ada berita acara dan sebagainya. Itu harus lengkap, ada dokumentasinya. Itu sebagai bahan untuk memang itu prosedur dalam kepegawaian seperti itu. Oke. Kemudian ada nggak Bu seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Ya. Kita punya dokumentasi. Kita punya penilaian kinerja. Nah, itulah yang kita jadikan dokumen-dokumen. Kita melakukan penilaian itu berdasarkan dokumen, tidak lepas dari dokumen. Jadi seorang guru bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, pasti syaratnya dokumen yang melengkapinya, administrasi yang melengkapi. Kalau misalnya administrasinya tidak lengkap, sebagai seorang guru tentu saja ini juga harus merupakan proses untuk pembinaan dan sebagainya. Oke. Untuk yang terakhir ya nih Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang kira-kira Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan untuk kasus dilema etika? Semuanya kita harus mendudukkan permasalahan pada tempatnya. Kita tidak bisa mencampur adukan. Secara prosedur kita harus melaksanakan dilema etika. Dilema etika harus kita dudukkan sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan latar belakangnya. Jadi kita tidak membuat keputusan secara semena-mena. Oke. Ya, berarti sesuai dengan aturan ya Bu ya, aturan yang berlaku. Oke. Ya, terima kasih Ibu. Sepertinya banyak nih dari jawaban Ibu juga kayaknya memperdalam wawasan saya juga tentang dalam pengambilan keputusan. Ternyata banyak sekali Ibu sudah bisa melihat bahwa dalam pengambilan keputusan harus bisa melihat latar belakangnya, kemudian melihat orang-orang yang berada di sekitarnya, kemudian yang pasti mengikuti aturan yang berlaku. Dan seperti itu. Ya, terima kasih Ibu. Sepertinya sudah cukup beberapa pertanyaan tadi mewakili untuk tugas yang diberikan dari saya dalam wawancara ini dalam pengambilan keputusan yang berada di sekolah yang Ibu tangani saat ini. Terima kasih atas kerjasamanya Ibu. Sehat selalu. Amin. Sukses untuk CGP-nya. Amin. Ya, lulus dengan nilai terbaik. Amin. Ya. Oke, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah wawancara dengan salah satu kepala sekolah di lingkungan Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yaitu di SMA Negeri 2 Bebelan. Dan SMA Negeri 2 Bebelan ini adalah salah satu sekolah penggerak ya Bu ya, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang ada di lingkungan Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Sriwinanti MPD. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega, Bamanaku di Samangkara.
mikir